SHM Cup Magister Magister Hukum Hukum sebagai sebagai Ketua Ketua Umum Umum DPP DPP PPNI PPNI untuk untuk memberikan memberikan arahan arahan untuk untuk membuka membuka acara acara kali kali ini. ini. Kepada Kepada Bapak Bapak kami kami persilahkan. persilahkan. Kurang Kurang Pak, Pak, sedikit sedikit lagi. lagi. Sedikit Sedikit lagi lagi Bapak. Bapak. Nah, Nah, udah udah Pak, Pak, udah udah Bapak, Bapak, udah. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Kami juga salam kebajikan dan nanti para narasumber luar biasa. Pertama tentu kita juga tersinggung terkait belajar mahasiswa dan memberikan kesempatan pada kita dan ini begitu bisa menjadi seminar yang memang seminar yang sangat istimewa hari itu hari terakhir kita pada periode penyelenggaraan yang terakhir pada periode kepengurusan PPNI yang kita dalam kita akan memasuki musyawarah nasional di tanggal 20 sampai 23 dan pada semoga benar kita lancar dan juga para peserta seluruhnya siapapun yang terlibat juga diberikan keselamatan baik perangkat pelaksanaan dan pencapaian nanti kita tetap akan terus melakukan perubahan profesi peralatan ini yang memang sudah direncanakan sebagai kita. Hadirin peserta yang berbahagia, materinya pun hari ini juga sangat istimewa yaitu terkait dengan sosialisasi tentang uji kompetensi yang kedua. Yang mana yang pertama sudah kita laksanakan, tapi memang untuk berikutnya yang berikutnya dan yang kedua saya kira mudah-mudahan banyak yang mengikuti sehingga kita bisa sesuai target kita sebenarnya tahun 2021 ini sudah selesai persoalan prefektur perawat yang ada saat ini. Ya, ini terbukti antusiasnya luar biasa karena saya sendiri sampai terlempar dari Zoom dan saat ini mohon maaf menggunakan handphone. Kemudian beberapa kali masuk tidak bisa masuk karena memang cukup padat jalurnya sehingga ini menunjukkan antusias yang luar biasa bagi para peserta. Ya, berikutnya teman-teman semua, jadi uji kompetensi ini memang menjadi sebuah keniscayaan di zaman ini karena satu regulasi yang ada di Indonesia ini bukan hanya untuk perawat tapi untuk seluruh tenaga kesehatan itu memang mengharuskan kita melaksanakan uji kompetensi atau yang dimaksud adalah memastikan atau dipastikan orang yang akan praktik sebagai tenaga kesehatan itu dijamin kompetensinya untuk keselamatan masyarakat maupun keselamatan dirinya sehingga itu menjadi keniscayaan. Yang kedua, tentu ini juga kita melihat bagaimana kiranya hampir seluruh dunia memang melaksanakan yang namanya uji kompetensi nasional atau national exam ini untuk khususnya perawat. Jadi memang kita juga saat ini juga mengikuti pola dan juga percaturan dunia yang memang sudah sedemikian rupa uji kompetensi menjadi salah satu syarat untuk masuk dunia kerja. Jadi dua hal itu saya kira menjadi sesuatu yang memang mau tidak mau harus kita lakukan. Namun demikian tahapan pembentukan peraturan di Indonesia ini memang secara bertahap dan diawali dengan awalnya ada uji kompetensi tapi belum exit exam. Dan sejak 2 Februari 2020 yang lalu
kebijakan negara ini, uji kompetensi itu adalah exam. Tetapi masih meninggalkan banyak hal sebelum exam itu dilaksanakan, yaitu masih banyak jawab-jawab kita yang belum lulus, ya. Dan walaupun sudah bekerja di rumah sakit, di puskesmas, di klinik dan dimanapun, dan faktanya mereka juga secara hari-harinya sudah kompeten. Oleh karena itu PPNI melakukan advokasi agar teman-teman sejawat yang belum lulus ini dapat dicarikan jalan keluar. Dan dengan lobby yang cukup panjang dan keras, giat, ya, dan kita tadinya meminta adalah pemutihan, namun tidak disetujui, dan akhirnya diberikanlah uji bagi inspektor artinya yang mereka lulus sebelum Permendikbud 2020 tersebut dilakukan diselenggarakan oleh PPNI. Dan PPNI tidak sendiri, yaitu bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan agar lebih lancar, lebih semangat lagi menjalankannya dan lebih cepat proses-prosesnya. Ya. Itu saya kira teman-teman semua, ya, poin penting bagi saya adalah uji kompetensi ini, baik itu secara nasional maupun internasional, adalah keniscayaan yang memang harus kita laksanakan. Dan mudah-mudahan PPNI bisa menyelenggarakan ini dengan baik atas bantuan dari seluruh jajaran PPNI dari pusat sampai komisariat, dan juga atas partisipasi aktif daripada anggota-anggota tentu saja. Dan dengan ini, dengan jalan uji kompetensi yang dilakukan oleh PPNI ini, kita bisa menyelesaikan persoalan teman-teman yang ada di lapangan yang memang sehari-hari bergelutinya dan mempunyai resiko-resiko, ya, resiko diberhentikan, resiko tidak ada pangkat, resiko tidak diberikan gaji dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan hukum ini kita berharap semua bisa mengikutinya dengan baik dan lulus dengan sempurna, ya. Mudah-mudahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan tentu karena ini seminar terakhir, saya atas nama pengurus BPPNI dan Satgas COVID BPPNI sebagai penanggung jawab utama dari seminar ini, tentu kalau ada yang positif kami ucapkan terima kasih atas atensi dan apresiasinya. Kalaupun ada yang kurang, kami mohon maaf dan akan diperbaiki pada sesi berikutnya. Saya kira itu tentu saja dalam kesempatan hadir ini saya ucapkan selamat dalam rangka menyelenggarakan seminar, dan mohon doa restunya agar munas kita lancar dan selamat. Berjumpa lagi kita akan datang, dan salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum DPP PPNI, meskipun dengan susah payah untuk masuk ke dalam link Zoominar ini, dan semuanya kita bersusah payah. Sama kami tadi makanya terlambat itu karena masuk ke ruang Zoom-nya ini sulit sekali, karena sangat banyak sekali peserta kita hari ini, yaitu yang berada di dalam sudah mencapai 1.000, di luar lebih tadi sampai dengan 600, sekarang tinggal 82, mungkin sudah lari ke YouTube. Baik teman-teman semuanya, tetap semangat ya untuk mengikuti uji kompetensi, dan tetap mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan doa yang diharapkan dari kita semua. Untuk itu, mari kita hadirkan kepada narasumber utama kita kedua narasumbernya, yaitu yang pertama Ibu Dr. Irna Nursanti, Magister Keperawatan Spesialis Maternitas. Ibu Dr. Irna merupakan bendahara 1 DPP PPNI dan Ketua Pelaksana Ukomnas khusus Reteker. Jadi langsung dari Ibu Ketua yang menyampaikan. Jaringan. Kemudian tim Satgas COVID DPP PPNI, kemudian beliau juga merupakan staf pengajar dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Judul yang akan beliau sampaikan adalah sosialisasi perencanaan Ukomnas khusus Reteker periode 2 perawat vokasi dan nurse. Mohon untuk diikuti dengan seksama karena ini masa depan kita semua, sehingga penataan keperawatan akan lebih baik ke depannya. Kepada Ibu Dr. Ina Nursanti kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ati Surya Mediawati, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan berkaitan dengan perencanaan Ukomnas khusus Reteker periode 2 untuk vokasi dan nurse. Dan mohon maaf sekali Bapak Ibu semua karena tentunya peminatnya cukup banyak, maka akhirnya kami pun harus berjuang untuk masuk ke ruang Zoom ini ya. Dan akhirnya waktunya bergeser sampai dengan pukul kalau di jam tangan saya ini sudah sampai bergeser 1 jam dari pukul 13.00. Kami mohon maaf. Yang saya hormati Ketua Umum DPP PPNI Bapak Dr. Hari Padilla, kemudian Ibu Sekretaris Jenderal Ibu Dr. Mustika Sari, Bapak Bendahara Umum, para Ketua DPW, DPD, DPK, Ketua Satgas, serta tentunya teman-teman sejawat baik di ruang Zoom maupun di ruang YouTube. Izinkan saya untuk menyampaikan sosialisasi perencanaan Ukomnas khusus Reteker, dan tentunya mungkin pada kegiatan ini kami tidak bisa mengakomodir semua. Jadi nanti akan kami sharekan untuk paparannya. Dan karena ini perencanaan nanti tolong betul-betul kita bisa ikuti untuk tahapan demi tahapan untuk kegiatan Ukomnas khusus Reteker ini. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk slide-nya? Baik. Pertama yang akan saya sampaikan mengenai latar belakang mengapa tentunya kegiatan ini diselenggarakan dan diamanahkan oleh Kemendikbud kepada organisasi profesi bersama dengan asosiasi, kemudian juga asosiasi baik AIPNI, kemudian ITK, APKESI, dan HPTKes. Kemudian tentunya di sini diharapkan untuk uji kompetensi yang dilakukan secara nasional ini akan memberikan standarisasi terhadap penilaian kemampuan teman-teman sejawat nanti dalam mengimplementasikan keilmuannya kepada pasien, kepada kelompok, pada masyarakat. Dan tentunya diharapkan bisa menegakkan akuntabilitas profesional, menegakkan standar dan etik profesi, melindungi kepercayaan publik, dan melindungi pemberi jasa. Jadi saya berharap dan tim dan seluruh tentunya para pimpinan yang memayungi dan tentunya mengkawal kegiatan ini, kami berharap nanti proses yang dilakukan harus lebih baik dari periode yang pertama, dan kami berharap teman-teman sejawat yang mengikuti proses ini bisa melalui tahapan-tahapan dengan proses yang lebih baik. Berikut jumlah reteker tentunya yang akan kita selesaikan di sini adalah reteker yang lulus di tahun 2013 di Agustus, bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan terbitnya Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Artinya di bawah tahun 2020 ya. Jadi di atas tahun 2020 tidak diberikan mandat ke PPNI juga bersama AIP Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti salah
untuk mengikuti kegiatan Komnas Khusus Retaker ini ya. Jadi saya ulangi lagi, yang mengikuti adalah lulusan dari bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan lulusan tahun 2019 ya. Jadi sebelum terbitnya Permendikbud di bulan Januari tahun 2020, Permendikbud nomor 2. Nah, berikutnya ini adalah mandat yang diberikan oleh Kemendikbud ya kepada PPNI, kemudian bersama dengan asosiasi pendidikan, baik yang tentunya di sini ada AIPNI, kemudian ITVI, APKESI, dan HPPKes. Nah, untuk kegiatan Komnas Khusus Retaker ini, fokus daripada panitia saat ini masih pada lulusan-lulusan yang mengikuti Komnas Khusus Retaker yang belum lulus. Ya, jadi yang belum ikut ujian belum dilakukan. Jadi nanti jangan salah meregistrasi. Yang tentunya sudah pernah mengikuti tapi belum lulus. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang belum pernah mengikuti mohon bersabar karena kami masih ada nanti 2 periode lagi ke depan. Jadi Kemendikbud juga memberikan batasan hanya sampai 4 periode. Jadi mudah-mudahan periode kedua ini bisa lebih banyak yang mengikuti dan kemudian nanti tidak banyak lagi teman-teman yang masih belum lulus untuk di Komnas Khusus Retaker ini. Nah, ini diharapkan tentunya dari sosialisasi yang dilakukan dan pelaksanaan Komnas Khusus Retaker ini ya, diharapkan para retaker memiliki persiapan ya dan kemampuan menghadapi Komnas Khusus Retaker dengan belajar. Jadi kami tidak kaleng-kalengan dalam penyelenggaraannya dan kami pun tidak berkenan nanti teman-teman di sini tidak ada proses belajar yang dilakukan. Jadi ada nanti tahapan setelah teman-teman sejawat ya sudah melakukan registrasi, kemudian administrasi pembayaran, maka teman-teman nanti akan mendapatkan akun untuk belajar modul selama kurang lebih 21 hari atau 3 minggu. Nah, kami berharap semuanya harus proses belajar. Harus belajar modul karena nanti di modul ini adalah salah satu prasyarat untuk teman-teman sejawat masuk ke proses ujian. Kalau tidak lulus di modul, maka tidak akan bisa masuk ke tahapan ujian. Dan modul ini ada tahapannya, jadi nanti harus lulus dari satu modul ke modul yang berikutnya. Kalau belum lulus dari satu modul, akan ke modul berikutnya tidak akan bisa. Nah, mohon di dalam belajar modul ini betul-betul dari teman-teman sejawat sendiri yang melakukan. Tidak boleh pakai joki-jokian karena kalau joki-jokian nanti teman-temannya yang menyelesaikan akhirnya kita nggak punya kemampuan juga nanti pada saat ujian. Ya, terus nanti akhirnya sia-sia kesempatannya dan waktunya ya. Dan kemudian di dalam modul nanti ada latihan soal. Jadi tolong setelah belajar modul maka latihanlah untuk menjawab soal-soalnya gitu. Dan nanti tidak ada kunci jawaban di dalam latihan soal dan modul ini ya. Di latihan soal di dalam modul tidak ada kunci jawaban. Yang ada adalah informasi bahwa teman-teman apakah lulus dengan skornya 70 atau masih harus kembali belajar modulnya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus. Kemudian kita berharap terlaksana Komnas Khusus Retaker ini. Kemudian estimasinya
akan dilaksanakan di bulan Desember ya, karena akan ada proses-proses yang dilalui oleh para retreker yang mengikuti proses ujian. Kemudian bila dinyatakan nanti lulus dan kompeten, maka tentunya akan memiliki sertifikat kompetensi untuk yang vokasi dan sertifikat profesi untuk yang nurse. Kemudian diharapkan juga lulusan menjadi lebih kompeten dan adaptif terhadap perkembangan situasi klinik. Jadi karena kita nanti tentunya bekerja ya, memberikan jasa pada benda hidup ya, pada manusia yang bernyawa, maka inilah salah satu upaya-upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan teman-teman sejawat ya untuk nanti bisa melakukan pemberian asuhan keperawatan dalam kondisi yang tentunya aman ya, tidak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Maka proses ujian ini harus betul-betul menjadi salah satu prasyarat nanti untuk memiliki Serkom dan Serprov. Kemudian masyarakat mendapatkan pelayanan yang profesional, etis, dan aman. Ini yang tentunya harapan kami dari panitia dalam penyelenggaraan Ukomnas khusus Retreker ini. Teman-teman sejawat sekalian, ini adalah alur pelaksanaan Ukomnas khusus Retreker yang juga nanti akan disinggung oleh Pak Agus. Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang harus diupload di dalam sistem yang tentunya sudah akan nanti dibuka oleh tim atau panitia Ukomnas khusus Retreker ya. Pertama tentunya foto ukuran 4x6 JPEG ya, berupa JPEG atau PNG nih yang tentunya yang akan diupload, yaitu foto ukuran 4x6, KTP, ijazah, transkrip nilai. Nah, upayakan untuk ukuran yang tadi disebutkan dokumennya maksimal 300 KB ya, jadi di press. Nah, selanjutnya setelah dokumen ini kita sudah siapkan, maka tentunya mengisi pendaftaran secara online di http://rlearning.ppni-ina.org ya. Nah, nanti juga akan dijelaskan sama Pak Agus, kemudian nanti dicek di email, sudah oke, kemudian akan dapat untuk akun pembayaran ya. Nah, untuk yang sudah eligible dan kemudian sudah membayar, maka teman-teman sejawat yang akan melaksanakan ujian akan belajar modul dulu selama 3 minggu. Jadi kami berikan untuk modul di vokasi ada 8 dan modul untuk dinas ada 9 ya. Nah, di dalam modul ini ada latihan-latihan soalnya. Nah, minta tolong betul-betul teman-teman yang akan melaksanakan ujian ini ya, untuk belajar modul dan soal jangan dijokikan ke orang lain. Kalau teman-teman nanti sudah belajar ya dalam waktu 3 minggu dengan 8 modul untuk yang vokasi dan 9 modul yang untuk dinas, bila lulus maka akan masuk ke tahap ujian gitu ya. Tapi kalau belum lulus, coba lagi, jangan pernah patah semangat karena waktu yang kami sediakan cukup panjang, yaitu 3 minggu ya. Kemudian ini nanti alurnya yang kami akan lakukan. Pertama hari ini sosialisasi. Ini mohon maaf kami mengagendakan 1 hari. Namun tentunya nanti kami berharap dengan waktu 1 hari ini memberikan dampak yang baik ya untuk tentunya teman-teman, karena ini periode kedua, waktunya bisa lebih maksudnya adaptasinya bisa lebih cepat lagi. Kemudian registrasi dan pembayaran, dan ini belajar modul, dan nanti akan ada timeline untuk ujian. Kemudian nanti akan ada briefing baik kepada pengawasnya dan briefing kepada pesertanya ya. Dan kami nanti insya Allah di periode kedua ini akan menggunakan CBT supaya
mengurangi adanya permasalahan pada proses ujian ya. Dan kemudian kami akan melakukan tentunya relokasi peserta yang akan diujian di masing-masing CBT dan kemudian penetapan peserta sesuai lokasi dan TUK-nya. Jadi mohon jangan sampai ada yang pindah-pindah CBT ya, supaya tentunya tidak menyulitkan dari teman-teman juga yang ujian nanti ya. Kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan untuk periode yang kedua ini bisa diumumkan kelulusannya di Februari di tahun 2022. Nah selanjutnya ini yang akan kami lakukan di kepanitiaan untuk penyiapan soal ya. Jadi PIC untuk soal ini ya. Tentunya kami di tim akan menyiapkan soal-soal sesuai level ya. Kalau untuk vokasi tentunya level 5 dan kemudian yang NES adalah level 7. Nah, tentunya kami akan menyesuaikan soal-soal yang tentunya tidak terlampau soal sukar yang lebih banyak ya. Kemudian juga ada kontribusi atau tingkat kesukaran soal yang tentunya 98% ini mudah dengan daya pembedanya baik yaitu 90%. Nah selanjutnya kami akan melakukan pemaketan soal untuk vokasi dan NES. Di sini ada 3 paket ya untuk jumlah soal 180. Dan soal ini akan kami lakukan proofreading ya di dalam sistem supaya nanti ada uji keterbacaan ya apakah teman-teman nanti pada waktu ujian mudah untuk membaca soal demi soal yang ada di dalam sistem atau aplikasi yang sudah tentunya dirancang oleh panitia. Dan ini menjadi quality control dari soal yang disajikan untuk ujian. Ini Bapak Ibu untuk helpdesk-nya kami mohon tidak menghubungi ya secara sporadik. Untuk helpdesk ini. Jadi tolong teman-teman coba dulu ya. Dan kemudian baru kalau ada kendala tentunya baru menghubungi helpdesk. Nah nanti di helpdesk ini akan ada juga di sistem yang sudah dirancang ya. Supaya nanti memudahkan teman-teman untuk tentunya registrasi, memudahkan teman-teman kalau ada kendala-kendala ya. Nah, kemudian ini nanti untuk waktu ujian ya, yang tentunya akan diselenggarakan ya, beda 1 jam ya, tentunya di WIB, WITA, dan WIP. Maksudnya kita akan menyesuaikan start mulainya di jam 8, namun kalau di WITA itu jam 9, dan waktu Indonesia bagian timur jam 10.30. Nah ini nanti tahapan berikutnya yang akan dilakukan sampai mulai ujian. Nah ini tentunya ketentuan umum bagi peserta Ukomnas khusus Retaker ya, menjaga kesehatan dan imunitas, makan dan sarapan pagi. Kemudian kalau memang sesi siang ya, makan siang yang cukup sebelum berangkat ke lokasi ujian. Tidak mampir ke tempat lain saat datang dan pulang. Jadi kalau berangkat ke CBT ya ke CBT aja, dan setelah dari CBT langsung pulang ya, supaya menghindari kondisi yang tentunya tidak diharapkan ya, kita terpapar yang saat ini kita sedang pandemi COVID-19. Tidak berkerumun selama lokasi di TUK, dan segera setelah sampai di rumah mandi dan berganti pakaian. Dan selanjutnya nanti tugas dari pengawas lokal memastikan kartu peserta ujian, kemudian mewajibkan peserta menempel foto dengan background merah, dan peserta wajib menunjukkan bukti identitas ya, bisa KTP, SIM, paspor, dan tentunya kalau memang tidak ada
ijazah ya yang ditunjukkan kepada pengawas nantinya di TUK atau di CBT. Kemudian melakukan presensi terhadap peserta yang hadir, peserta yang ujian ya, baik yang briefing H-1 maupun di hari pelaksanaan. Nah ini nanti tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan, mencuci tangan, kemudian masuk ke ruangan CBT mengganti masker, kemudian dicek suhu. Apabila 2 kali pengecekan, maka suhunya tetap di atas 37,5, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Kemudian diharapkan nanti pada waktu ujian hadir 90 menit sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian peserta di ruang ujian tentunya peserta berada di ruang ujian 30 menit sebelum ujian berlangsung ya. Dan ujian dilaksanakan selama 180 menit, artinya satu soal 1 menit, tidak ada nilai minus. Nah ini tentunya tata tertibnya peserta menggunakan pakaian berlengan panjang, sopan, rapi, dan bersepatu, membawa alat sholat dan keperluan pribadi. Kemudian tidak diperkenankan satu menggunakan kaos oblong, celana atau rok jeans corduroy dan sejenisnya, sandal jepit atau sandal dalam bentuk dan model apapun. Kemudian alat komunikasi, seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan dalam tas dan tidak dibawa ke tempat duduk peserta atau ke ruang CBT. Menunjukkan waktu akan ada di TUK ya, penunjuk waktu akan ada di TUK sehingga peserta tidak perlu membawa atau menggunakan arloji atau jam tangan ya. Ini jangan sampai ada yang terbawa karena nanti ada sweeping. Kemudian buku catatan dan tas semua disimpan di ruangan yang sudah disediakan oleh panitia ya. Kalau ada loker nanti di dalam loker. Kemudian dihimbau tidak membawa barang berharga dan yang tidak diperlukan untuk pelaksanaan ujian. Nah ini untuk tata tertib ujian tentunya kita tidak membawa barang-barang yang tadi tidak diperkenankan ya. Kalau memang dibawa juga, maka dalam kondisi yang off. Namun panitia tidak bertanggung jawab bila nanti ada kehilangan atau kerusakan dari barang pribadi yang tadinya mungkin sama kita mau dicoba-coba dibawa gitu ya, tapi akhirnya ketahuan, maka harus disimpan di dalam loker atau di ruangan. Namun tadi kalau ada kehilangan atau kerusakan bukan tanggung jawab dari panitia. Kemudian peserta ujian diperbolehkan membawa obat-obatan ya. Kemudian di sini yang bisa dititipkan kepada pengawas lokal, dan apabila peserta kedapatan membawa peralatan di ruang karantina atau di ruang ujian, maka akan dicatat di dalam berita acara oleh pengawas pusat gitu. Nah ini untuk tata tertib ujian diminta memberikan aba-aba atau petunjuk ya. Jadi nanti yang pengawas lokalnya ini yang memberikan aba-aba. Kemudian tentunya para peserta ujian akan dipanggil untuk memasuki ruang CBT. Kemudian berdiri di samping bangku, tidak boleh langsung duduk. Tidak diperkenankan mengoperasikan workstation atau komputer yang tentunya nanti tempat kita bekerja, dan dilarang menyentuh layar monitor komputer. Kemudian pada pelaksanaan ujian peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa izin pengawas. Bila peserta memerlukan kamar kecil, maka tentunya atau ke toilet diperkenankan ya. Tentunya dengan seizin pengawas. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, tentunya diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapat izin ya dari pengawas. Dan peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Jadi artinya
semua yang dilakukan harus seizin dari panitia atau pengawas. Nah, ini nanti selama proses ujian tidak ada koreksi soal. Bila peserta menemukan soal yang tidak tepat atau salah, dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Dan pengawas ujian akan mencatat nomor tersebut dan nantinya akan masuk di dalam berita acara juga. Nah, ini selanjutnya peserta yang melanggar tata tertib tidak akan diingatkan oleh pengawas, akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian, dan otomatis peserta ujian yang tidak tertib, yang tidak disiplin, tidak lulus di ujian. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk timeline-nya. Hari ini adalah proses sosialisasi yang dilakukan. Kemudian selanjutnya registrasi berlangsung 14 hari ya. Sampai dari hari ini nanti setelah sosialisasi akan dibuka sampai dengan tanggal 1 November jam 23.55. Kemudian kami akan melakukan validasi data registrasi 7 hari. Kemudian pembelajaran modul 21 hari dari tanggal 10 November nanti sampai dengan tanggal 1 Desember. Selanjutnya kami akan menetapkan untuk CBT untuk proses ujian yaitu tanggal 10 sampai dengan 10 November sampai dengan tanggal 1 Desember. Kemudian nanti masuk di proses persiapan ujian ada briefing PL pengawas lokal tanggal 8 Desember dan briefing pengawas pusat nanti tanggal 9 Desember. Kemudian sesinya yang untuk pengawas pusat ini pagi ya. Kemudian briefing pengawas lokalnya nanti di tanggal yang sama tapi sesinya siang jam 13. Selanjutnya briefing peserta tanggal 10 bulan 12. Di sini ada 2 sesi, nanti ada sesi pagi jam 9 dan sesi siang jam 13. Selanjutnya pelaksanaan uji kompetensi di 2 hari untuk vokasi di sini tanggal 11 dan 12 tanggal 11 Desember dengan 2 sesi, 1 hari tapi 2 sesi yang vokasi. Namun nanti kalau jumlahnya banyak maka akan kami tambah harinya, tergantung nanti yang mengikuti proses ujian yang bisa sampai mengikuti proses ujian karena nanti kalau tidak lulus modul maka tidak bisa ikut proses ujian ya. Tidak lulus administrasi dokumen tidak bisa ikut. Kemudian tidak bisa ke tahapan untuk pembayaran, tidak bisa belajar modul. Nah, begitu juga kalau sudah lulus dokumen tapi tidak membayar maka tidak bisa ikut. Sudah lulus dokumen, sudah melakukan pembayaran tapi tidak lulus modul nggak bisa juga ikut ujian ya. Jadi yang bisa ikut ujian administrasi dokumennya sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia, sudah melakukan pembayaran, kemudian sudah melakukan proses belajar modul dan soal sudah lulus, barulah bisa nanti ikut ujian. Bisa saja nanti yang registrasi banyak tapi setelah masuk ke tahapan yang ketiga tidak lulus uji modul dan soal, maka tentunya tidak bisa sampai ke tahap ujian. Jadi mohon ini nanti bisa dipahami oleh teman-teman semua yang mengikuti tahapan proses Komnas Khusus Rapper yang diselenggarakan oleh PPNI bersama dengan Asosiasi Pendidikan. Dan selanjutnya ini untuk timeline untuk yang nurse. Ini ada briefing 1 hari di tanggal 15 Desember, briefing pengawas lokal tanggal 16 Desember, briefing peserta tanggal 17 Desember, dan pelaksanaan ujian nanti ada 2 hari karena pengalaman yang periode 1 nurse cukup banyak. Ini ada 4 sesi, dalam 2 hari ada 4 sesi.
yaitu tanggal 18 sampai 19 Desember 2021. Dan mudah-mudahan nanti kami bisa mengumumkan di bulan Februari 2022. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua yang akan mengikuti proses eksamen khusus Reteker. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Ati Surya Mediawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Ina. Alhamdulillah sosialisasi yang singkat tapi padat. Prinsipnya adalah uji kompetensi ini akan diselenggarakan kerjasama PPNI, AIPNI, AIFIKI atas penugasan dari Kementerian Kesehatan. Jadi ini diberlakukan hanya bagi reteker yang dibawa yang lulusnya sebelum tahun 2020 ya teman-teman. Jadi reteker yang belum lulus atau belum ujian, peserta yang belum lulus atau belum sempat ujian tidak bisa ikut di dalam uji kompetensi ini. Yang perlu dicatat tidak ada joki. Ya. Persyaratan yang dilengkapi foto 4x6, KTP, ijazah, itu mungkin hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Baik teman-teman semua, apa yang disampaikan dari Bu Dr. Ina tidak mungkin terselenggara secara baik tanpa adanya sistem informasi dalam aplikasi uji kompetensi nasional ini. Uji kompetensi nasional khusus Reteker periode kedua ini membutuhkan keahlian aplikasi atau keahlian sistem yang bagus dibangun yang ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua. Jadi narasumber kita yang kedua juga merupakan ahli atau yang pernah berpengalaman di dalam menangani aktivitas